Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang hadir di gereja, luar biasa bahwa Allah itu terlalu baik dalam kehidupan kita. Hingga sore hari ini kita lansia, usia senior di hadapan Tuhan, kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita mengangkat pujian bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan bersama-sama, Kaulah segalanya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kita mau pujikan pujian ini dengan berdiri bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Benar Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Benar Tuhan, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Katakan bersama, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku,
berterima kasih di hadapan Engkau Allah yang kudus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami, kaum lasianmu, kami kaum senior yang ada di hadapan Engkau. Bapa, saat ini kami mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya Bapa, di saat kami memuji nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah pujian kami. Dan Engkau memberkati dalam setiap kami. Engkau memberi kekuatan baru. Engkau memulihkan, menyembuhkan. Bahkan Tuhan saat ini ada kesukaan di hadapan Engkau. Engkau terlalu baik Bapa untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini. Dari awal sampai akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Luar biasa ya, saat ini kembali kita bisa bertemu, rasanya sudah berapa lama kita tidak berjumpa. Namun kita percaya semua ini karena anugerah Tuhan. Kita bisa hadir bersama-sama, baik yang ada di rumah ataupun dimanapun saat ini berada, terlebih lagi yang ada di gereja. Kita akan bersuka cita bersama memuliakan nama Tuhan karena Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Bertemu lagi, puji Tuhan, amin. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, katakan kembali, kita bertemu lagi, amin. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, amin. Puji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya, amin haleluya. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, amin. Puji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya, puji Dia. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Amin. Bapak Ibu semuanya bersuka cita. Luar biasa bukan betapa Allah kita itu terlalu baik untuk menyertai dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita bisa memuji Tuhan, kalau saat ini kita bisa berkumpul, kalau saat ini bisa kita datang untuk memuliakan nama Tuhan.
itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan? Mari kita mengangkat pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan kembali. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan saksikan bersama penampilan dari tim angklung.
Puji Tuhan. Wartakno, yo ayo wartakno. Wartakan, mari kita akan wartakan kabar kesukaan, kabar Injil keselamatan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekalipun usia sudah dikatakan usia lansia, usia senior, jangan pernah kita patah semangat. Masih bisa dan masih banyak yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satunya tadi dari tim angklung yang luar biasa ya. Mau berlatih sekalipun mungkin waktunya sudah lama sekali tidak bertemu. Tapi Tuhan beri kemampuan, beri hikmat sehingga di dalam pujian tadi membuat semangat baru untuk kita semua. Amin. Mari kita persiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya Dia Allah yang menjadi perisai dan kekuatan dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah mengatakan lelah, karena Dia ada menyertai untuk kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Kita ikatkan janji Tuhan. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Katakan kembali, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa, saat badai hidup menerpaku. Janjimu Tuhan, janjimu di dalamku. Amin. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita akan pujikan pujian ini kembali dengan berdiri bersama-sama. Engkaulah perisaiku, benar Tuhan, saat badai hidup menerpaku. Janjimu Tuhan, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri. Amin, haleluya. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Katakan kembali, ku kan berdiri dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena
kesempatan malam hari ini, mari biarlah firman-Mu yang akan meneguhkan kami. Bahkan tidak saja saat kami kehilangan pengharapan, tetapi saat kami mengharapkan, merindukan kerajaan surga menjadi bagian dalam hidup kami, saat Tuhan memanggil pulang kami, biarlah melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini, baik kami yang melihat acara ini melalui YouTube maupun kami yang ada di gereja, kami boleh kembali diingatkan dan diteguhkan tentang maksud dan rencana Tuhan bagi kami sebagai umat manusia. Terima kasih, kami bersyukur. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan meresponi firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Ya, sudah hampir 2 tahun lansia baru saat ini mengadakan ibadah kembali. Dan saya rasa tema yang diberikan buat saya ini cukup menantang ya. Menerima warisan surgawi dalam situasi pandemi. Dan lansia ini namanya juga usia senior, rata-rata tentu di atas 60 tahun. Memangnya sudah siap pulang? Siap, amin, mantap. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, sampai dengan yang ke-18 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, warisan itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya orang yang menerima hak harta pusaka dari orang yang sudah meninggal. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan menerima warisan. Lah bagaimana untuk bisa menerima warisan surgawi? Namun sebelum firman Tuhan akan saya sampaikan lebih jauh, kita perlu melihat dulu kebenaran firman Tuhan, surga itu seperti apa. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang merancang surga menurut otaknya sendiri, menurut pikirannya sendiri. Orang katanya kalau di surga ketemu dengan malaikat, nah katanya ketemu dengan bidadari, katanya kalau di neraka bisa ketemu dengan artis-artis. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang menciptakan surga bagi dirinya sendiri. Bahkan untuk bisa mencapai surga, namanya diciptakan menurut dirinya sendiri. Untuk mencapainya ya sakarep-karepe dhewe. Lah kembali sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab mencatat surga itu lantainya terbuat dari emas. Makanya saya seringkali memberikan seloroh. Kalau Tuhan mau memberkati kita, Dia suruh malaikat untuk nyapu lantainya surga. Kemudian bekas sapuannya ini, rompelannya atau kotorannya dijatuhkan buat saya. Lah kalau surga itu lantainya terbuat emas, yang disapu berarti apa?
rompelannya emas. Bapak Ibu Saudara sekalian, lah kalau itu disapu, lah tentunya ada bergram-gram emas bisa jatuh ke tempat saya. Lah Alkitab memang mencatat demikian. Tidak cuma lantainya terbuat dari emas, dinding-dindingnya itu terbuat dari batu-batu permata. Di luar batu akik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau batu akik itu standarnya orang senang atau tidak senang. Kalau senang dibeli dengan harga mahal. Tetapi kalau batu-batu permata itu ada standar harganya. Ada karatnya, ada ukurannya. Tetapi kalau batu akik tidak ada. Dan Alkitab mencatat surga itu terdinding-dindingnya terdiri dari batu-batu permata. Dan Alkitab mencatat di dalam kitab Wahyu, di surga itu tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada kesedihan, tidak ada Bapak Ibu Saudara sakit penyakit. Di surga kita ketemu dengan Khalik kita, dengan pencipta kita, dengan Tuhan pencipta alam jagat raya ini. Tuhan yang adalah roh, dan Allah yang adalah roh itu datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan 24 tua-tua itu menyembah kepada anak domba yang tersembelih, yang memberikan keselamatan bagi yang percaya. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Kenapa kita di gereja, di dalam ibadah penghiburan, tutup peti, kita diajak nyanyi? Karena nanti di sorga memang adanya pujian dan penyembahan kepada Raja di atas segala raja itu. Dan di dunia ini kita ini berlatih. Seperti ibu-ibu tadi belajar memberikan persembahan. Mungkin dilihat orang atau tidak dilihat orang, paling tidak kita sedang latihan untuk memuji Tuhan kita, untuk menyembah Tuhan kita. Dan itulah surga. Jadi surga itu adalah punyanya Tuhan. Surga itu kepunyaannya Allah. Dan surga itu yang menciptakan Allah. Makanya untuk mencapai surga bukan menurut mau kita. Lah bagaimana bisa mencapai surga supaya kita boleh menikmati warisan kerajaan surga? Bapak Ibu Saudara, tadi pujian sudah kita dengar, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus memberikan pernyataan di dalam kebenaran firman Tuhan ini demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Artinya tetap mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap menaruh harap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau beberapa tahun yang lalu sempat diramaikan tentang jin salib. Lah orang yang menyatakan itu Alkitab katakan, memang orang yang tidak percaya berita tentang salib adalah kebodohan. Bagi yang tidak percaya, berita salib itu memang untuk orang-orang yang akan binasa. Tidak dikatakan orang yang akan meninggal. Karena semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi binasa di dalam ayat ini dijelaskan tentang kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Tetapi bagi yang percaya, salib adalah anugerah. Salib adalah pengampunan yang datang dari Allah saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Alkitab katakan kita ini diselamatkan. Artinya kepastian kerajaan surga, kepastian keselamatan kekal itu disediakan buat kita. Yesus sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kematian adalah jembatan untuk kita menikmati warisan kerajaan surga karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini yang disebut dengan Natal. Natal adalah kedatangan Kristus ke dunia ini dengan maksud dan tujuan untuk mati buat semua manusia. Yesus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib bukan untuk orang Kristen, untuk semua orang. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kemuliaan dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa maut, artinya kebinasaan yang kekal, kematian yang kekal. Makanya oleh karena kasih-Nya, Dia rela datang ke dunia, lahir ke dunia ini untuk mati, menanggung dosa kita yang percaya kepadanya. Pujian tadi katakan kita diampuni, dosa kita ditebus oleh darah Kristus. Dan ini hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menerima warisan surgawi, jalan yang pertama adalah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Makanya orang Kristen kalau meninggal itu pasti mukanya ditutup waring, baik laki maupun perempuan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena memang digambarkan kita pribadi atau sebagai gereja Tuhan setelah kita meninggal itu sebagai mempelai Kristus. Dipersunting oleh Kristus. Yang bisa dan punya hak untuk membuka waring dari mempelai perempuan. Itu cuma satu orang, bukan Bapak Pendeta. Tetapi mempelai atau calon mempelai prianya. Demikian juga setiap kali orang Kristen meninggal diberi waring, siapa yang punya hak untuk membuka? Mempelai pria, dan digambarkan Yesus itu sebagai kepala gereja, sebagai mempelai pria dari gerejanya, dari orang-orang yang percaya. Nah, untuk bisa menjadi mempelai Kristus, untuk bisa menikmati kerajaan surga, bukan melakukan bom bunuh diri untuk membunuh orang lain. Itu yang tadi saya katakan, surga itu adalah ciptaan Allah untuk masuk ke dalamnya. Ya harus dengan cara-cara Tuhan. Tapi kalau surga itu kita ciptakan menurut otak manusia, menurut akal kita, maka kita masuknya ya sakarpe dewe cara manusia. Dan pertanyaannya, surganya siapa yang kita buat? Nah Bapak Ibu Saudara, surga itu kepunyaannya Allah. Surga itu miliknya Allah. Untuk bisa menikmati warisan surga, yang pertama, kita harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu hanya satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ke rumah saya, itu harus izin sama saya. Bisa enggak izin? Enggak izin sama saya? Bisa. Mungkin ngomong sama istri saya. Bisa enggak tidak izin sama keluarga saya? Bisa. Itu namanya maling, pencuri. Nah Bapak Ibu Saudara,
untuk bisa menikmati warisan surgawi, pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saat ini engkau bertanya-tanya, apalagi di dalam situasi pandemi saat ini, orang itu meninggal tidak tergantung usia, bahkan tidak tergantung dengan sakit. Terbukti banyak orang tidak sakit tiba-tiba meninggal. Itu semua dipakai sebagai jalanan untuk kita mengalami yang namanya kematian. Pertanyaannya, kalau sewaktu-waktu ajal menjemput kita, kemanakah kita akan pergi? Sore hari ini Alkitab firman Tuhan memberikan jawaban. Yesus menyediakan kerajaan surga bagi yang percaya kepadanya. Dan memang untuk itulah Dia datang ke dunia ini, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita tinggal di dunia ini, sementara kita masih hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, apa yang harus kita perbuat supaya kita tetap menerima warisan surgawi tadi? Kita harus tetap berjuang. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan mudah kehilangan pengharapan di dalam kehidupan ini. Saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kebinasiakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita percaya, terkadang Tuhan izinkan tantangan, pergumulan, masalah terjadi. Bukan Tuhan mau mencobai kita. Allah tidak pernah mencobai umatnya, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk memurnikan iman kita. Apakah kita tetap percaya di tengah-tengah tantangan, pergumulan, bahkan situasi pandemi saat ini, kita tetap berpengharapan, kita tetap mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Saya tidak tahu, namun yang jelas malam hari ini atau sore hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, tetaplah berjuang. Daud berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap. Artinya apa? Sekalipun jiwanya menghadapi tantangan, fisiknya menghadapi pergumulan, seperti yang disampaikan oleh Paulus, Daud mau tetap percaya kepada Tuhan. Paulus juga berkata, manusia batinia dia tetap diperbaharui, sementara manusia jasmanisnya semakin merosot, dan itu betul. Namanya juga faktor U, ya. Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau masih muda kena air hujan, rasanya seger, ya. Ya, saya ingat umur saya 30-an, Bapak Ibu Saudara, awak greges kena air hujan, malah tambah seger, sehat, Bapak Ibu Saudara. Tapi tambah umur, orang kena air hujan, kecipratan, ya. Wis mulai gregesi, ya. Kalau naik tangga Bapak Ibu Saudara, wah las, tambah umur, dengkolnya ngepleki Bapak Ibu Saudara, ya. Semakin merosot, itu biasa, ya. Itu wajar, jenenge tambah umur, tambah tua, ya. Tapi mari batiniah kita terus diperbarui, artinya ibu-ibu jangan kehilangan pengharapan.
Lah ini lansia sudah mulai dibuka untuk beribadah. Jangan takut. Ada banyak orang sudah tua, takut mati. Kematian tidak usah ditakuti. Kenapa? Mesti teko dewe kok. Mbok tolak yo ora iso, ya. Tapi pasti datang sendiri. Dan yang pasti Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka jaminan keselamatan yang kekal itu disediakan buat kita yang percaya kepadanya. Dan itu janji Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan, fisik boleh semakin merosot, ya. Nendak beseren, boyoan, bengean, jantungan, ya, kagetan, ya Bapak Ibu Saudara. Itu memang harus kita hadapi. Ya. Tapi jangan takut. Kenapa? Surga adalah sebuah kepastian yang Allah sediakan di dalam Kristus bagi kita. Tahun 2020, bulan Desember kalau enggak salah, saya sempat beberapa bulan mengalami perut saya itu sakit. Dan itu kalau malam pagi itu sakitnya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sampai sempat saya kumpulkan istri saya, anak saya. Saya ngomong begini, kalau papa pulang bagaimana? Wah, anak saya protes Bapak Ibu Saudara. Loh, nanti kan papa pulang juga, tapi ya jangan sekarang katanya. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sampaikan itu? Karena saya percaya firman Tuhan, apa yang Allah janjikan buat umat manusia, barang siapa percaya kepada Dia, surga adalah warisan yang Dia berikan, yang Allah berikan buat kita sekalian yang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi apapun, apalagi dengan usia yang semakin bertambah, fisik kita akan semakin lemah. Justru kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kehilangan pengharapan. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Seperti Daud tadi katakan, orang yang menjauh daripada Tuhan, Tuhan akan binasakan. Artinya Tuhan sendiri tidak membinasakan, tetapi akan menikmati penghukuman kekal di neraka. Bagi yang tidak mempercayai Yesus, neraka adalah sebuah kepastian. Demikian juga saat kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka surga juga adalah sebuah kepastian. Kita yang menerima warisan surgawi itu dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah, yang melihat siaran ini, mungkin kau bertanya-tanya, kalau Tuhan panggil saya, kemana saya akan pergi? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menyediakan kepastian buat kita manusia. Dia datang ke dunia ini dengan tujuan manusia supaya menikmati kerajaan kekal surga yang diciptakannya. Mari kita mau sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam beberapa saat. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pastikan sore hari ini bahwa di dalam hidup kita ada kepastian keselamatan yang kekal. Sehingga kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Karena ada Tuhan yang menyediakan kerajaan kekal di surga. Bahkan Dia Tuhan yang siap untuk memberikan pertolongannya kepada kita saat kita menumpang di dunia yang fana ini. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu dan mau menikmati kepastian, keselamatan yang kekal dalam kerajaan surga, angkat hatimu, pandang Tuhan dan angkat tanganmu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu.
maka apa yang Allah janjikan, surga itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Engkau menolong setiap kami. Dan Kau teguhkan firman-Mu bagi setiap kami. Bahwa Engkau datang ke dunia ini memang secara khusus untuk menyediakan kerajaan kekal surga bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Kalau di antara kami ada yang mengalami keraguan, ada yang bimbang, bahkan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, mari kiranya Tuhan teguhkan setiap kami. Tuhan tolong setiap kami. Bahkan Tuhan berikan kami karunia iman yang daripada-Mu, sehingga kami boleh mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami sekalian. Terima kasih, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, setelah engkau datang beribadah kepada Tuhan, angkat hatimu dan pandang Tuhan Allahmu, dan terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan damai persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada, baik di dalam hidup rumah tanggamu, di dalam setiap usaha pekerjaanmu. Tuhan menyertai dan memberkati dari saat ini sampai Maranatha, Dia datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin.